Masih setia bersama kami pemirsa Sultan TV dalam dialog bincang hari ini. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang tentang apa sih gizi seimbang. Nah, di segmen kali ini kita akan lebih dalam lagi nih pemirsa, berbincang tentang gizi seimbang selama bulan puasa. Nah Pak, sebenarnya apa saja sih Pak kebutuhan zat gizi selama bulan puasa nih yang harus kita ketahui? Nah, baik, permisa Sultan TV ya. Oke, saat bulan Ramadan kita sangat penting banget untuk mencukupi pertama ya kebutuhan cairan, gitu ya. Cairan dulu nih untuk menjaga tetap terhidrasi karena memang kalau bisa kita bilang bahwa puasa ini sebagai detoksifikasi tubuh gitu ya. Akan tapi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari apalagi yang sifatnya di Indonesia ini kan tropis ya. Jadi kita perlu menjaga kebutuhan cairan, ya kan. Nah, kemudian selain itu kita juga perlu mencukupi kebutuhan makan kita ya melalui sahur ya. Sahur tadi kita kan kalau kita puasa ini ya kita dari habis subuh sampai maghrib kita kan nggak makan nggak minum ya, tapi tetap melakukan aktivitas apapun. Nah itu membutuhkan energi juga ya. Salah satunya yaitu perlu adanya konsumsi dari protein yang tinggi ya. Bisa dari ayam, daging, ikan ataupun sebagainya ya, bisa juga dari protein hewani dan nabati seperti itu ya. Kemudian tak lupa ya untuk mencukupi kebutuhan energi ya, itu diperlukan karbohidrat ya, karena sumber energi yang paling tinggi ya dari karbohidrat, karena memang kita tahu bahwa dalam konsumsi zat gizi yang cukup untuk orang yang berpuasa itu ya rata-rata memang konsumsi makannya itu harus mengandung atau tersedia ya di dalam satu piring yang dimakan di sahur itu ada karbohidrat, ada protein ya, kemudian ada juga sayur dan buah, kemudian didampingi dengan cairan atau minum ya. Bisa jadi nanti bisa disempurnakan dengan kalau ada yang bisa susu atau biasa minum minuman lain seperti teh manis anget ataupun teh atau jeruk anget atau segala macam ya yang dapat menyeimbangkan konsumsinya. Yang penting sebenarnya dalam jatah puasa ini kita nggak perlu sih terlalu batasi atau bukan membatasi sih, memodifikasi atau meningkatkan porsi sahur kita, karena memang kok kita pikir bahwa selama puasa kan kita cuma makan 2 kali, nggak seperti itu ya. Jadi makan lebih seperti biasanya aja, mungkin karena waktunya aja lebih dulu ya sebelum sebelum subuh ya, itu untuk mengganti makan pagi. Nanti untuk makan siang ya kan imam kita puasa, jadi kita makan lagi nanti setelah buka ya, kemudian nanti mungkin agak malam ya setelah tarawih kita bisa makan kembali. Ya. Nah Pak, kadang nih kita lah ya umumnya warga Indonesia mungkin ya Pak ya, ketika berbuka puasa tuh ibarat katanya kalap nih Pak. Sebenarnya nih Pak, makanan dan minuman yang baik nih untuk kita ketika berbuka puasa tuh seperti apa? Nah, begini ya pemirsa ya, jadi terkadang kita itu ada namanya balas dendam ya. Nah itu dia, betul. Dari diri kita ini pembawaannya pengen balas dendam gitu tuh ya. Kita lapar banget, belum makan kita pengen makan ini, kita nggak bisa gitu ya. Nah perlu kita tahu bahwa kita niatnya apa dulu ya untuk berpuasa ini, kan kita niat beribadah ya. Insya Allah ketika kita menjalankan dengan sesuai dengan syariat agama ya, kita nanti akan mendapat pahala yang sesuai. Nah maka dari itu ya, ketika kita berbuka ya, kita paling tidak kita menerapkan anjuran Nabi Muhammad ya, yaitu cukup kita membatalkan saja puasa kita dulu, kemudian kita sholat, dan selanjutnya kita baru bisa makan lengkap ya. Baiknya kalau misalkan untuk berbuka puasa ya, kita cukup makan 3 buah kurma ya, kemudian minum air 1 gelas ya, dan kemudian kalau ada ya es buah ataupun dessert yang lain. Nah nanti setelah itu kita sholat, dan setelah itu kita baru makan malam atau makan sore seperti biasanya, dimana setelah makan ya kita seperti biasa saja, seperti makan kita seimbang yang lainnya ya, yaitu ada nasi atau ada makan pokok yang lain pengganti nasi, ada lauk nabati, lauk hewani, kemudian ada juga sayur, ada buah, dan juga tak lupa ya air putih seperti itu. Jadi kadang gitu ya Pak, intinya harus seimbang dan jangan kalap kayak gitu ya, karena tentu
kadang tuh ada yang bilang perut kita tuh kaget loh, udah kosong tiba-tiba dihantam gorengan, dihantam es buah, dan dihantam dengan gorengan-gorengan lainnya. Jadi ini bisa menjadi catatan nih, agar juga metabolisme tubuh kita lancar ya Pak ya. Ya, betul. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang ketika buka puasa Pak, ini kita ketika sahur Pak, kadang wah ini kita siapin amunisi ini, karena sahur kita akan beberapa jam tidak akan makan, sahurnya akhirnya banyak sekali, ataupun mungkin malah nggak seimbang. Nah sebenarnya harusnya seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara terkait gizi seimbang ataupun apa, ada satu istilah ya kalau di dunia gizi itu namanya meal plan. Meal plan. Jadi kayak semacam perencanaan untuk kita makan. Ya. Nah ini biasanya dibantu oleh dietitian gitu atau ahli gizi ya, yang memiliki kompetensi untuk membuat meal plan itu. Nah dalam hal ini ya biasanya kan ada orang yang memang condong ya awam atau condong kurang mengikuti konsep gizi seimbang, sehingga dia berpikir bahwa 2 kali makan jadi 1 kali makan kita bagi 2, sore atau sahur gitu ya. Nah ini justru salah ya pemirsa ya. Jadi kita perlu tahu bahwa seperti halnya kita tuh mengkonsumsi makanan yang kalau kita tahu bahwa sebenarnya kalau istilah-istilah ilmiah itu ada namanya tinggi high density kalori ya. Jadi densitas kalori yang tinggi. Dalam artian seperti ini. Makanan yang kita makan ya, ini ya memiliki waktu yang cukup untuk dilakukan pencernaannya bertahap, sehingga dia dapat mencukupi kebutuhan energi kita dalam sehari ya. Jadi ada berbagai macam makanan yang memang diserapnya cepat di dalam tubuh kita, ada juga yang makanan yang diserapnya perlahan. Nah, maka dari itu kita perlu adanya berbagai macam konsumsi sayur atau buah tambahan untuk lebih memberikan efek kenyang yang berlebih kepada perut atau pencernaan kita. Ya, maka dari itu kemudian dikonsumsi dengan beberapa pilihan yang memang makanannya itu memiliki tingkat densitas energi yang tinggi. Jadi dalam satu porsi nasi misalkan dengan 1 porsi umbi ya, ini memiliki densitas yang berbeda. Gitu. Nah, gampangnya seperti itu ya analoginya. Dalam penerapannya mungkin kalau kita tahu bahwa ada beberapa jenis nasi ya, nasinya macam-macam ya. Ada yang nasi perak, nasi lunak, ada juga nasi basmati atau nasi yang segala macam, nasi porang segala macam, itu juga memiliki profil yang berbeda-beda pula dengan konsekuensi densitas energinya juga. Nah, maka dari itu ya pemirsa di sini perlu adanya konsultasi lebih lanjut ya dengan ahli gizinya, ataupun juga mengulik literasi gizinya juga untuk mempersiapkan menu yang yang cocok gitu ya, sesuai dengan selera, variatif, kemudian sesuai dengan keperluan masing-masing tubuhnya. Kemudian ya kalau sahur juga ya baiknya konsumsi yang makan tinggi protein. Mungkin kalau di sini pemirsa sekalian ya, secara umum Indonesia ini gampangnya itu protein itu bisa diperoleh dari ayam atau ikan. Mungkin bisa ayam yang dimasak macam-macam sih, bisa kari ayam atau bisa ayam goreng atau ayam bakar. Kemudian juga ditambahkan dengan ikan ataupun makanan lain. Diusahakan porsi proteinnya itu ada 2 ya. Karena memang kita fungsinya adalah meningkatkan asupan zat-zat energi dari protein juga yang tinggi protein tersebut, sehingga kita nanti bisa mencukupi kebutuhan kita sehari, karena memang kita tuh untuk beraktivitas. Jadi untuk porsi dalam energi protein itu harus sesuai gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan sayur buah dan juga mungkin nanti ada air putih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, boleh juga ada jus buah atau apapun itu yang nanti juga bisa menambah energi ya. Biasanya memang kalau kadar kemanisan sih tergantung dari masing-masing, cuma jangan terlalu manis, jangan terlalu asin, dan jangan terlalu berlemak. Jadi ibarat katanya yang sedang-sedang saja ya Pak? Yang pas-pas aja. Karena berlebihan tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Nah Pak, selanjutnya kebiasaan buruk yang masih terjadi di masyarakat terkait pemenuhan gizi selama bulan puasa. Tapi Pak, tahan dulu, kita akan menemukan jawabannya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.